Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Buhan Kicau Channel. Oke teman-teman, sahabat Kicau Mania dimanapun kalian berada, bagi sahabat Kicau Mania dan sahabat subscriber, ataupun bagi teman-teman yang baru bergabung bersama channel Buhan Kicau ini, agar selalu mendukung dengan like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman sahabat Kicau Mania. Dan jangan lupa yang satu ini, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman sahabat Kicau Mania bisa mendapatkan banyak informasi tentang konten terbaik dari Buhan Kicau Channel. Oke teman-teman dan juga sahabat subscriber dimanapun kalian berada, kali ini kita akan berbicara mengenai pengalaman, yaitu pengalaman menggunakan pemasteran. Nah, sahabat Kicau Mania, kita akan sedikit mengupas mengenai perbedaan kita menggunakan masteran dengan makhluk asli, dengan hewan aslinya, dan dengan MP3. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita simak terus dan jangan lupa ikuti konten terbaik dari Buhan Kicau Channel. Sahabat Kicau Mania dimanapun rekan-rekan berada, ada satu permasalahan, dan ini menjadi permasalahan yang sangat urgen, permasalahan yang memang ini menjadi masalah umum, terutama bagi sahabat Kicau Mania pemula ya, yang mengurus murai batu ataupun burung-burung kicau lainnya. Setelah murai batu itu mabung, maka yang harus dilakukan oleh seorang perawat ataupun pemilik kicauan itu, yang pertama harus merawat kicaunya dengan baik. Nah, karena kenapa? Karena perawatan itu bisa menentukan murai batu kita ataupun gacauan kita itu menjadi lebih baik setelah pasca mabungnya. Nah, ini menjadi satu PR untuk kita semua ketika burung kicauan ataupun burung gacauan kita berada di fase mabung. Maka perawatan itu harus lebih maksimal supaya hasilnya pun juga bisa maksimal dan bisa memberikan banyak kegembiraan untuk para pemilik ketika mau dilombakan di waktu yang lainnya, seperti itu. Nah, terus yang kedua, ketika murai batu kita itu sudah mabung, kemudian kita rawat dengan baik, maka setelah mulai dorong ekor, maka ini adalah fase di mana seorang perawat itu harus memperhatikan lebih serius, memperhatikan bagaimana cara mempola ataupun memaster murai batu kita ataupun gacauan kita itu agar lebih maksimal ke depannya. Nah, khususnya bagi sahabat Kicau Mania yang pemula, kita harus menentukan apakah dengan menggunakan masteran hidup ataukah non hidup, artinya MP3 ya. Nah, ada satu pengalaman di mana saya itu ya, ketika murai batu kita mabung, maka saya mencoba dua metode ya. Pertama, ada murai batu yang menggunakan di siang harinya ataupun menggunakan masterannya itu dengan masteran yang hidup. Nah, biasanya kelebihannya itu adalah murai batu kita akan lebih banyak menyerap ya, durasi kicauannya itu lebih baik karena ia langsung mendengarkan suara baik itu dari ritme, volume yang dibunyikan oleh masteran hidup itu. Maka dengan artian bahwa ketika kita memiliki budget, memiliki uang lebih, itu minimal kita harus membeli ya burung-burung masteran yang lumayan bisa direkomendasikan oleh kita menjadi dosen ataupun guru
materi untuk murai batu yang lagi dokor, seperti itu. Nah, kelebihannya itu ketika kita memasarkan dengan burung yang aslinya, itu biasanya irama lagunya itu akan sama percis, ya. Irama lagunya itu akan sama percis dengan nyanyian yang dilakukan oleh masteran hidup. Buktinya seperti kita dempetkan murai batu, ya, yang lagi dokor, kemudian di kerondong, kemudiannya di sampingnya itu adalah burung masteran, ya, burung masteran. Coba oleh rekan-rekan sahabat Kicau Mania bisa dimaksimalkan, ya, metode ataupun tip ini untuk murai batu atau untuk memasarkan murai batu ataupun gajuan kita. Itu pasti dari segi kepasihannya, lagi dari segi ia mengeluarkan tembakan, lagi sisi ia menyampaikan ataupun ya menyanyikan, ya, ritme-ritme, volume-volume ataupun durasi-durasi yang besatannya, yang ngiriwikannya, ataupun yang tembakan-tembakannya ataupun tonjolan-tonjolannya itu akan percis, ya, gitu kan. Nah, sahabat Kicau Mania bisa paham kan? Itu kelebihan dari kita menggunakan masteran hidup, ya, seperti itu. Namun kekurangannya ketika kita menginginkan untuk membeli, ya, burung masteran yang hidup, itu memerlukan budget yang besar, gitu ya. No. Karena kenapa? Karena untuk burung masteran yang bagus ataupun dijadikan sebagai dosen murai batu kita ataupun gacuan kita itu biasanya kita dapatkan dengan harga-harga yang lumayan besar, yang lumayan mahal. Contoh kenari yang durasinya panjang, gitu kan, ataupun dengan cililin, gitu, dengan harga yang fantastis luar biasa mahalnya, gitu. Kalaupun memang rekan-rekan sahabat Kicau Mania memiliki budget yang minimal ataupun budget yang melebihi dari yang kita miliki, itu lebih baik membeli burung-burung masteran yang asli seperti itu. Nah, namun bagaimana cara tahapannya? Cara tahapannya itu kita jangan langsung menggunakan masteran yang begitu banyak. Coba diatur sajalah. Untuk 1 minggu 2 burung masteran ditempel, gitu kan. Kemudian juga setelah itu diganti dengan masteran-masteran yang lainnya. Kalau budget kita membeli burung yang asli itu mampu, gitu ya, minimal 4 ataupun 5 seperti itu. Namun dengan catatan harus memiliki budget uang lebih, gitu ya. Mungkin bisa berjuta-juta ataupun bisa, ya, itu sesuai dengan keinginan ataupun minat pemilik burung tersebut. Nah, saya sudah menyampaikan antara kelebihan dan juga kekurangannya, ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai kita memasarkan dengan burung non hidup, ya, seperti kita menggunakan dengan MP3. Nah, biasanya penggunaan MP3 ini adalah jalan terobosan terakhir, ya, bagi sahabat Kicau Mania yang tidak memiliki ataupun minim budget pembelian burung-burung masteran hidup. Nah, itu kisaran kita bisa membeli ya, semacam inilah, semacam MP3 yang ada di depan saya ini nih, ya. Nah, ini ada sampai 200 ataupun sampai 235 suara burung, gitu kan. Nah, namun kita tidak akan mungkin murai batu kita itu bisa menyerap sampai 235 burung, gitu kan. Nah, mungkin bisa menyerap 3 ataupun 10, ya. Itu disesuaikan dengan pola metode cara penggunaan MP3 ini. Cara metode kita menggunakan MP3 ini, ya, itu sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi, dengan penggunaan metode seperti masteran hidup, gitu kan. Jadi dalam 1 hari ataupun dalam 1 minggu itu cukuplah 2 materi burung saja, ya, 2 materi burung saja. Nah, kelebihannya saya rasa itu, ya, dengan budget harga yang sangat murah, gitu kan. Namun bagaimana kekurangannya?
Nah, kalau kekurangannya itu biasanya murai batu kita itu melepaskan materi-materinya itu tidak sepasih ia menggunakan pemasaran hidup. Nah, itu yang menjadi kendala. Namun ada sebagian murai batu yang lainnya itu mampu bisa menyamakan ataupun bisa mengeluarkan nyanyian, ritme, volume, dan juga ritme nyanyiannya itu persis dengan burung-burung yang hidup seperti itu. Namun itu kembalikan lagi kepada karakter murai batu, kemudian terah murai batu itu seperti apa. Nah, kalau biasanya secara umum ataupun hasil lapangan itu bahwa murai batu dengan menggunakan MP3 ini biasanya gitu ya, secara isinya itu apa ya, tidak fasih lah. Nah, bagaimana kalau kita kadang juga sepotong-sepotong, artinya tidak menyanyikan dengan nyanyian-nyanyian yang diinginkan oleh sahabat Kicau Mania ketika memasterkan. Nah, jadi dari dua aspek, dua metode penggunaan pemasteran burung-burung hidup dan burung-burung MP3 ini saya rasa ada inilah, itu sesuaikan dengan keinginan teman-teman sahabat Kicau Mania. Mudah-mudahan dengan menggunakan burung masteran yang hidup juga bisa lebih baik juga. Kemudian untuk pemasteran dengan menggunakan elektronik MP3 ini juga bisa menghasilkan ataupun bisa menghasilkan murai batu dengan nyanyian yang lebih bagus. Nah, itu ya. Dan mungkin rekan-rekan sahabat Kicau Mania perlu mengetahui juga tentang waktu-waktu yang pas untuk memasterkan burung-burung kita yang lagi dokor ataupun burung-burung kita untuk di malam hari ataupun yang sebagainya. Nah, namun rekan-rekan sahabat Kicau Mania, dan biasanya untuk teman-teman sahabat Kicau Mania itu menggunakan MP3 itu ya sebagai pelengkap lah, ataupun sebagai memfasihkan gitu ya, sebagai memfasihkan ya di malam hari gitu ya, setelah di siang harinya itu menggunakan burung-burung hidup gitu kan. Kadang juga ada yang mencampurkan penggunaan pemasterannya itu dengan burung hidup dan juga MP3. Kalau MP3 biasanya untuk malam hari. Cuman dengan catatan kalau menggunakan MP3 ataupun mesin elektronik itu dengan volume suaranya itu agak senyap gitu ya, jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras itu akan mengakibatkan fatal di kemudian hari untuk murai kita semuanya. Mungkin itu saja teman-teman sahabat Kicau Mania. Kalau ada manfaatnya silakan rekan-rekan mendukung channel Bukan Kicau ini agar selalu berkembang dan banyak memberikan inovasi terbaik melalui konten-konten perawatan tutorial murai batu. Itu saja. Kalau ada manfaatnya silakan dicoba, kalau tidak dihilangkan saja ataupun ditinggalkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat Bukan Kicau Channel.